Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 496. Kenshin yang diminta agar mencium lantai di depan kakinya Jenny. Kenshin pun dengan tegas menolaknya. Bahkan bicara menjawabnya, "Mbak ini jangan baperan, dan saya tidak akan melakukan." Tentu saja hal itu membuat Jenny dan cowoknya, serta juga orang di sekitarnya, menjadi marah semua. Bahkan Jenny memerintahkan pada anak buah papanya agar segera memberikan pelajaran pada orang yang sudah kurang ajar ke dirinya. Dan para pengawal di sampingnya langsung mengepalkan tangannya, diarahkan pada Kenshin. Di saat itu juga, Pak sopir yang ditunggu Kenshin terlihat sudah datang, mendekat menghampiri. Tiba-tiba beliau pun melihat ada orang dengan tangannya bersiap akan memukul, yang ditujukan ke tuan muda. Langsung saja Pak sopir yang diketahui bukan sopir biasa, melainkan asisten pribadi di rumah, sekaligus pengawalnya bos besar. Beliau pun jadi marah. Segera saja bertindak, menangkis pukulan yang mengarah ke tuan muda. Benar-benar anak buah papanya Jenny melakukan perintah itu, hendak akan memukul Kenshin. Beruntungnya ada Pak Dirga, sopir yang menjemput Kenshin, langsung menghalaunya, dan orang itu jadi terkejut melihat ada yang datang, menangkis pukulannya. Pak Dirga pun langsung berkata, wajahnya sangat marah. Pak Dirga bicara, "Kalian ini sudah berani memukul tuan muda, cari gara-gara kalian." Di saat Pak Dirga bicara seperti itu, pengawalnya Jenny pun mencoba lagi memukul Kenshin kembali, namun Pak Dirga langsung menangkisnya. Bahkan orang itu ditendangnya. Pak Dirga semakin marah, wajahnya jadi merah. Beliau pun berkata, "Kalian jangan harap bisa tenang setelah ini." Pak Dirga pun menelpon seseorang. Kenshin pun masih tenang melihat orang di depannya, melihat Jenny dan pacarnya, serta teman-temannya, dan juga pengawal yang hendak memukulnya. Kenshin tersenyum saja, dan orang-orang di sekitar itu banyak yang berdatangan melihat pertengkaran yang ada di pintu luar, dan security mall menghampiri, segera melerai dan bertanya. Di saat itu, anak buah papanya Jenny yang lain, mereka yang menunggu di warung depan, satu persatu berdatangan mendekati anak bosnya. Bahkan Jenny sendiri menelpon papanya lagi. Kemudian security bertanya tentang masalah yang terjadi. Jenny pun bicara kalau pemuda ini menggodanya, menghina dan mengatainya tak baik. "Saya dibilangnya cewek baperan." Kenshin menjawabnya, "Tapi memang begitu kenyataannya. Mbaknya sudah asal menuduh saya sembarangan. Memang siapa yang menggoda? Saya ini sudah punya istri. Istri saya lebih cantik dari mbaknya ini. Lihat ini, saya kesini membeli baju untuk anak. Ngapain juga menggoda situ? Kayak kurang kerjaan aja, pakai memanggil bodyguard segala. Apa itu kalau nggak dibilang baperan? Memang saya takut dengan ancaman." Lagi-lagi, bicaranya Kenshin membuat emosi Jenny, dan juga anak buah papanya. Salah satunya sampai ada yang bilang, "Helu, jangan bicara tak sopan pada non Jenny. Pakai bilang baperan segala. Jaga mulutmu itu. Nanti gua hajar lu tahu rasa. Kita aja menghormati. Lu memangnya siapa?" Pak Dirga langsung membalasnya, "Helu si kunyuk. Lu yang harus bicara sopan pada tuan muda. Jangan asal juga berkata, pakai mengancam-ngancam. Lu sendiri yang gua hajar." Jenny dan semua pun mendengarnya. Cowok itu dipanggil tuan muda. Tentu saja mereka menganggapnya hanya sekedar panggilan dan sebuah gertakan. Seperti membalas saja. Jenny itu bicara, "Tuan muda dari mana memangnya? Apa dari Hong Kong? Penampilan aja kayak begitu. Baju dan pakaian saja murahan. Pakai dipanggil tuan muda segala. Memang kita mau dibohongi?" Dasar bapak ini sopir yang pandai sandiwara. Mereka tak percaya, dan menganggap hal itu hanya lelucon. Kemudian di lain tempat, papanya Jenny yang ditelepon anaknya. Anaknya yang curhat lagi, untuk melaporkan kembali kalau laki-laki yang menggodanya semakin kurang ajar dan berani. Bahkan ada orang yang membelanya. Papanya akhirnya memutuskan untuk ke tempat anaknya dengan membawa banyak orang.
sekedar berjaga-jaga, serta akan menakut-nakuti akan siapa yang mencoba melawan. Dan papanya Jenny berangkat dengan beberapa pengawalnya. Setelah beberapa saat, beliau pun tiba, langsung menemui putrinya. Dan tentu saja Jenny itu berkata, "Ini Pak anaknya, yang sudah kurang ajar ke Jenny." Papanya pun melihatnya, bersama juga anak buahnya. Langsung saja beliau bertanya, "Hei kamu jangan macam-macam dengan anak saya. Kalau tidak mau celaka, ini kamu lihat orang-orang yang di sini. Semua ini orang yang kerja dengan saya. Dan mereka sangat menghormati Jenny. Kamu kok malah tidak sopan begitu? Apa kamu tidak tahu? Yoga ini pacarnya. Jenny ini sudah punya pasangan. Kok kamu malah mencoba menggoda? Tidak tahu malu kamu ini. Dan Yoga ini orang yang kaya. Nah kamu kok nekat begini? Pakai menggoda anak konglomerat. Memangnya kamu kerja apa? Punya apa kamu? Kok berani dengan Jenny?" Waduh sombong amat papanya Jenny ini. Datang-datang langsung bicaranya banyak sekali. Mengolok-olok Kenshin pula. Pak Dirga sopir pribadi itu akan membalasnya. Namun Kenshin melarangnya. Dengan memberi tanda, Kenshin lalu menjawab, akan tanya papanya Jenny. "Oh ini kalau ditanya kerja. Saya ini kerjanya cleaning service. Kerja bersih-bersih, membersihkan lantai, meja-meja dan kursi-kursi. Ataupun yang lainnya. Meskipun demikian, saya tak berani sombong Pak. Seperti putrinya, dan juga bapak ini, yang membanggakan diri, dengan punya banyak pengawal, dan juga banyak uang. Kalau saya ini malu sekali." Dengan hal begitu, Jenny pun langsung menyolot, "Oh ternyata lu kerja cleaning service. Kurang ajar beneran lu. Kerja rendahan begitu saja, pakai membantah dan berani ke gua. Dasar lu orang tak tahu malu. Kalau kerjamu cleaning service, mana bisa lu sombong? Ya tentu nggak bisa bodoh. Lu nggak punya apa-apa. Lu itu orang miskin. Kok malah menyindir papa? Tak boleh membanggakan. Papaku orang kaya. Nah orang tuamu siapa? Pasti juga orang tak punya." Waduh gawat-gawat. Jenny bicaranya pedas sekali. Hingga Pak Dirga tak sabar akan berkata, ingin membalas cewek sombong itu. Namun tiba-tiba, orang yang diteleponnya tadi sudah datang ke sini. Bukan satu orang, melainkan banyak sekali. Padahal Pak Dirga hanya bilang, tuan muda akan dipukul orang, dan sedang belanja di mall. Tapi berita itu cepat menyebar di kalangan orang-orang yang penting, yakni para pimpinan perusahaan, termasuk Pak Henry mertuanya, dan tentu saja Kauri putrinya. Diberitahu pula tentang Kenshin suaminya, yang sedang ada masalah, hingga banyak orang yang datang. Termasuk Kauri sendiri, yang naik Lamborghini miliknya, telah tiba di situ. Dan Kauri segera saja menghampiri Kenshin. Si Jenny pun melihatnya, wanita yang bermobil mewah, dengan paras cantik dan penampilannya menarik. Tiba-tiba saja, memeluk cowok di depannya. Jenny terkejut dibuatnya, bertanya-tanya dirinya. Begitu pula dengan papanya, yang merasa terheran juga. Ada banyak orang kaya, yang naik mobil bersama pengawalnya. Tiba-tiba datang ke sini, menghampiri dan menyapa pemuda yang ia remehkan, memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Jenny pun mendengarnya, terkaget sekali dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya